Jawa Barat dilanda banjir bandang pada Rabu kemarin. Pemirsa, hari ini dikabarkan warga setempat tengah membersihkan sisa lumpur pasca banjir. Jumlah warga sibuk membersihkan lumpur yang menggenangi rumah mereka. Bahkan warga dibantu sejumlah relawan mengevakuasi mobil yang sebelumnya terbawa hanyut. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, terjadi untuk pertama kalinya. Banjir ini diakibatkan meluapnya aliran Sungai Cikaso. Setelah puluhan rumah terendam, ada 7 mobil yang ikut terbawa arus termasuk 2 mobil miliknya. Sedikitnya ada 200 rumah terdampak banjir bandang yang terjadi pada Rabu kemarin. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Sukabumi beserta unsur relawan dengan dibantu masyarakat melakukan evakuasi barang-barang berharga dan juga perabotan rumah tangga yang ikut terbawa arus, serta melakukan pembersihan material bekas banjir. Awal kejadian itu subuh kisaran jam 4.30, air sudah naik ke jalan. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Saya sudah berapa puluh tahun di sini, belum pernah terjadi. Paling tinggi air sampai depan rumah. Jadi mobil saya kemudian saya ikut dua-duanya, tapi ternyata enggak. Kayaknya ya mobil dua-duanya terbawa arus. Mobil hanyut, Pak ya? Hanyut ya. Oke. Berarti dua-duanya rusak, Pak, mobil? Dua-duanya parah, rusak parah. Yang hanyut ada 7 mobil. 7 mobil. Yang selamat baru ada 5, yang 2 belum tahu nasibnya seperti apa. Ini parahnya sekitar kurang lebih 200 rumah untuk sementara ini. Kalau mobil sekitar. Longsor menimpa Kampung Gunung Baen, Sukabumi. Selain merusak rumah, 1 orang tertimbun longsor. Petugas dari tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 1 orang warga yang hilang akibat tertimbun longsor di Kampung Dusun Gunung Baen, Desa Karangjaya, Sukabumi. Korban atas nama Emma, berusia 50 tahun. Korban saat terjadi longsor susulan yang menimbun rumahnya. Warga sebelumnya melihat korban sudah keluar rumah, namun ia kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan hewan ternak. Longsor membuat 4 rumah rusak berat dan 12 orang dievakuasi ke tempat aman. Dan untuk mengetahui seperti apa update terbaru di sana, kita sudah bersama dengan reporter BTV Teguh Adi serta juru kamera Dava Sidki bersama dengan kontributor BTV Riza. Selamat sore, kita ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, bagaimana saat ini kondisi masyarakat yang ada di pengungsian? Ya baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa BTV. Memang hingga saat ini kembali Kecamatan Saraganten ini diguyur hujan dan memang dikhawatirkan jika intensitas air seperti kemarin ini akan ada bencana susulan. Namun tim SAR masih memprediksi bahwa curah hujan yang datang kali ini itu tidak sebesar kemarin, sehingga semoga intensitas air hujan tidak menyebabkan banjir di beberapa titik terutama di Kecamatan Saraganten. Dan saya sudah bersama tim SAR gabungan ini yang memang dari hari Rabu kemarin sudah mulai bertugas untuk melakukan evakuasi, untuk melakukan membantu pendistribusian semuanya. Dan saya sudah bersama Bapak Andri. Selamat sore Bapak Andri. Pak Andri, kita mau tahu nih Pak Andri, tadi sempat saya tanya-tanya juga terkait evakuasi jenazah yang hingga saat ini belum berhasil dievakuasi. Kita ingin tahu apa kesulitannya Pak? Salah satunya yang menjadi kesulitan kami para relawan gabungan adalah pertama tanah yang menimbun memang cukup tinggi. Diperkirakan itu sekitar 10-12 meter. Yang kedua, kita minim dengan alat karena lokasi yang terjadi tertimbunnya korban tersebut adalah lokasi yang memang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan ataupun oleh alat-alat berat. Seperti itu. Pak, ini kan tidak ada lokasi pengungsian khusus. Mereka dari kemarin memang diarahkan untuk melakukan pengungsian secara mandiri. Bagaimana dari warga hingga saat ini Pak update terkini? Karena dari tadi Bapak dan tim sudah melakukan rescue dan lain-lain. Bagaimana update terkini Pak? Pertama yang dibutuhkan oleh warga hari ini adalah selain daripada kebutuhan pasokan makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kebutuhan alas tidur dan lainnya, yang paling urgent juga adalah
kebutuhan sarana kebersihan atau alat-alat kebersihan. Di mana tadi kita bisa melihat bagaimana kesulitannya warga untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur-lumpur yang selama 2 hari ini menggenangi rumah-rumah mereka. Di samping itu untuk Pasum dan Pasos juga mungkin untuk air bersih, pipanisasi dan lain sebagainya, itu sampai hari ini belum kita bisa pastikan apakah itu mengalir ataupun enggak. Dan ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling utama untuk masyarakat saat ini. Pak Andri, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali dan semangat bekerja untuk tim SAR gabungan ini. Baik, Wilson dan pemirsa BTV, memang hingga saat ini akses internet dan juga listrik ini belum dapat mengalir ke Kecamatan Saraganten sehingga masyarakat belum bisa mengakses internet maupun listrik karena memang di area sini semuanya blank spot sehingga kami pun kesulitan untuk mencari sinyal dan melakukan seperti kegiatan-kegiatan dasar seperti charge device kami sehingga beberapa aktivitas memang lumpuh untuk sementara waktu ini, Wilson dan juga pemirsa BTV, dan kami akan terus mengupdate kondisi terkini di Sukabumi. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teguh. Selanjutnya kita ke Riza yang juga berada di Sukabumi, tepatnya di tempat bencana lainnya. Selamat sore Riza, saat ini apakah banjir di lokasi Anda melaporkan sudah surut? Baik, Wilson dan pemirsa, dapat saya sampaikan saat ini saya di titik untuk menuju bencana banjir yang paling terdampak di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi, yakni di Kecamatan Sagaraten, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sedang berada di titik akses ruas jalan Kota Sukabumi menuju Sagaraten, di mana di belakang saya ini akses jalan Sagaraten itu tertutup atau terputus akibat pergerakan tanah. Adapun kondisi para korban bencana banjir ini sejak Kamis pagi tadi sudah mulai membersihkan material-material longsoran yang menggenangi rumah-rumah mereka dan membersihkan sisa-sisa sampah yang akibat terbawa arus banjir tersebut. Wilson. Baik, bisa diceritakan juga dampak dari jalanan yang rusak ini akibat banjir bandang seperti apa? Aktivitas warga terganggunya seperti apa dan adakah mungkin desa yang terisolasi akibat kejadian ini? Baik Wilson, ini adalah salah satu akses terdekat menuju wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sukabumi, yakni jalur atau jalan ruas provinsi Kota Sukabumi menuju Sagaraten, di mana akses ini sejak kemarin terputus. Saya dapat gambarkan dari tadi siang saya sampai menuju lokasi ini, itu ada lebih dari 10 titik pergerakan tanah yang mengakibatkan beberapa bagian badan terputus atau amblas ke bawah, dan yang di belakang saat ini saya berada di Kampung Cisayar, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, di mana ini akses pertama kali yang tertutup atau terputus sehingga untuk bantuan apapun yang akan menuju ke wilayah korban yang terdampak itu tidak bisa terlewati, dan informasinya saat ini untuk bantuan yang akan masuk ke sini difokuskan atau ditempatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi yang ada di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Wilson. Baik Riza, sebenarnya dari dampak banjir bandang ini ada berapa desa dan juga kecamatan yang terdampak? Baik Wilson, bencana yang melanda Kabupaten Sukabumi ini tidak hanya banjir, namun demikian ada beberapa bencana lainnya yaitu longsor, pergerakan tanah, pohon tumbang, dan angin puting beliung. Ini mengakibatkan ada 20 kecamatan yang terdampak yang terbagi dari 27 desa di Kabupaten Sukabumi. Saat ini pemerintah Kabupaten Sukabumi memfokuskan titik bantuan maupun titik koordinasi itu berada di BPBD Kabupaten Sukabumi atau di kantor yang ada di Kecamatan Cibadak, ataupun juga di pendopo Kabupaten Sukabumi yang berada di Kota Sukabumi.
Begitu, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya. Ada Riza dan juga Teguh Adi serta juru kamera Dava Sidki melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap berhati-hati. Masih dari